Besok aku ulang tahun. Enaknya ngajak makan-makan nih. Guys, besok pada sibuk nggak? Kalau besok, saya pasti free. Saya juga nggak ada kerjaan kok, free. Nah, mumpung pada free, besok datang ke rumah yuk. Ada acara makan-makan nih. Soalnya besok saya ulang tahun. Wah, acaranya jam berapa nih? Jam 10-an lah. Kalau mau datang lebih pagi juga boleh untuk bantu masak-masak. Gas! Oh iya guys, jangan lupa prokesnya ya nanti. Siap laksanakan. Oke, Assalamualaikum, Nabila. Waalaikumsalam. Yuk masuk. Silakan. Duduk dulu yuk. Aku siapin makanannya dulu ya. kalau gitu boleh nggak aku bantuin? Boleh banget. Ya tuh, yuk, mari kita bantu yuk. Ini apa, Nap, dalam botol? Itu minyak jelantah, minyak habis masak. Kok nggak dibuang aja, Nap? Yang aku dengar nih ya, kalau misalnya kita langsung buang ke lingkungan, itu bakal merusak. Oh, Ngomongin apa sih? ini minyak jelantah. Oh, bener tuh kata Nabila, jangan dibuang karena bisa merusak lingkungan. Daripada dibuang, mending dibikin jadi biodiesel. Hah? Gimana tuh caranya? Pasti ribet. Enggak kok, nggak ribet. Setahu aku sih ya, cara buat minyak jelantah jadi biodiesel itu pakai proses yang namanya transesterifikasi. Oh gitu ya, kira-kira caranya gimana tuh? Yaudah yuk aku tunjukin. Ayo. Halo sahabat edukasi, saya Raya Fadila Rahma. Saya M. Dafar Dika Putra. Dan saya Nabila Safana. Kami adalah siswa SMK SMTI Bandar Lampung, peserta Ki-Hajar STEM tahun 2021 asal Lampung. Dalam proyek STEM kali ini, kami akan membuat bahan bakar biodiesel dari minyak jelantah. Nah, sahabat edukasi, udah nggak sabar kan dalam cara pembuatannya? Nah, kalau gitu, mari kita cek sama-sama yuk. Yuk! Halo sahabat edukasi, Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Sepanjang tahun 2020, produksi minyak kelapa sawit di Indonesia mencapai 51,58 juta ton. Produksi minyak kelapa sawit yang melimpah tersebut sejalan dengan tingkat konsumsi minyak kelapa sawit yang tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menggunakan minyak kelapa sawit sebagai salah satu bahan baku untuk kebutuhan industri makanan maupun konsumsi rumah tangga seperti memasak. Tingkat konsumsi minyak kelapa sawit yang cukup tinggi menyisakan masalah baru yang timbul dan dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan. Penggunaan minyak kelapa sawit untuk keperluan industri dan rumah tangga menghasilkan produk sisa berupa minyak jelantah. Minyak jelantah dihasilkan dari 40-60% dari penggunaan minyak kelapa sawit untuk kebutuhan industri dan rumah tangga. Sahabat edukasi, bisa membayangkan bagaimana bahayanya kalau volume minyak jelantah sebesar itu mengkontaminasi lingkungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomis minyak jelantah adalah dengan mengubahnya menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti biodiesel. Biodiesel yang dihasilkan oleh minyak jelantah dapat diproduksi dengan proses transesterifikasi dengan metanol dan menggunakan kalatis basa kuat berupa natrium hidroksida atau NaOH. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan. Bahan-bahan yang akan digunakan yaitu minyak jelantah, metanol 96%, dan NaOH. Alat-alat yang akan digunakan yaitu wadah bersih, sendok,
corong ukur, kompor, dan botol. Langkah-langkah pembuatan biodiesel menggunakan minyak jelantah yaitu: pertama, larutkan metanol 96% sebanyak 100 ml dan 2 gram NaOH ke dalam tabung reaksi hingga homogen. Setelah homogen, campurkan larutan tersebut dengan minyak jelantah dengan perbandingan 1:5. Panaskan larutan metanol, NaOH, dan minyak jelantah di atas kompor dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah dipanaskan dengan suhu 60 derajat Celcius dan didiamkan kurang lebih 12-24 jam, maka akan didapatkan hasil berupa endapan gliserol dan metil ester. Selanjutnya, murnikan biodiesel dengan memasukkan air hangat dan biodiesel ke dalam botol reaksi. Tujuannya untuk memisahkan NaOH dan metanol yang masih ada agar terikat oleh air. Setelah dicuci dengan air hangat sebanyak 4 kali, didapatkan hasil biodiesel murni dengan warna kuning jernih. Langkah-langkah untuk melakukan uji nyala yaitu: pertama, masukkan biodiesel ke dalam botol dan kemudian beri sumbu. Yang kedua, nyalakan api pada sumbu tersebut. Dan terakhir, jika api menyala berarti biodiesel sudah memenuhi salah satu indikator bahan bakar yang baik. Dapat dilihat dari hasil tes uji nyala bahwa api yang didapatkan cukup besar. Hal ini membuktikan bahwa biodiesel yang kamu buat dari minyak jelantah memenuhi standar untuk menjadi bahan bakar yang siap digunakan. Sesuai dengan SNI 7182 tahun 2015 menyatakan bahwa kualitas biodiesel yang baik adalah memiliki titik nyala sebesar minimal 110 derajat Celcius, memiliki densitas sebesar 850 sampai 890 kg per meter kubik, memiliki viskositas sebesar 2,3 sampai 6,0 mm kuadrat per second. Nah, sahabat edukasi, di Project STEM kali ini kami hanya melakukan uji nyala saja. Karena untuk melakukan uji viskositas dan densitas memerlukan peralatan lab yang lengkap. Nah, demikianlah Project STEM yang dapat kami tampilkan untuk menyelamati lingkungan dan bumi dalam bahaya yang ditimbulkan oleh minyak jelantah. Nah, sahabat edukasi, menarik kan proyek kita kali ini? Nah, sahabat edukasi, jangan lupa ya selalu taati prokes dimanapun kalian berada, supaya kita bisa mencegah corona ini dan membuat Indonesia semakin sehat. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Project STEM selanjutnya. Dadah!